Oke, berantakan ini. Kalimat Indonesia terlahir sebagai negara agraris dan subur makmur memang bukan legenda belaka. Letak geografis Nusantara yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa membuat negeri ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di tanah ini. Hasil perkebunan di Indonesia tak hanya menjadi konsumsi pribadi dengan skala kecil, tetapi telah berkembang menjadi sebuah agrobisnis rakyat yang hampir dapat ditemui di setiap daerah. Namun meski memiliki hasil panen dan kontur yang sama, sarana transportasi di perkebunan rakyat menjadi sebuah cerita yang berbeda. Bener ya, pepatah lain ladang, lain belalang. Nah ini saya jadi flashback pengalaman saya naik Ogun, ojek gunung di daerah Garut. Di sini di Boltim, di Bolang Mongondo Timur, ada yang namanya Kalero. Nah jadi memang moda transportasi untuk ke kebun itu pakai ini. Nah jadi kalau misalnya Ogun itu udah full modifikasi, kalau ini nggak ditambah apa-apa, cuma nambah shock breaker aja 2. Terus dikasih kayu-kayu begini. Tapi sakit pantatku. Pada pagi hari, biasanya para pengendara ojek kebun membawa rombongan petani yang akan bekerja di perkebunan. Baru kemudian menjelang siang hari, kelompok ojek mengangkut hasil panen. Sebenarnya ya, masyarakat Indonesia itu kalau menurut saya sangat-sangat kreatif. Jadi dimanapun ditempatkan, seperti apapun medannya, nggak akan menghalangi kalau urusan mau cari rezeki. Pasti aja bisa. Nah ini lihat nih, shocknya sampai di double 2 begini, bannya juga diganti. Lalu ada sedikit pergantian gear, tapi overall masih motor bebek. Ini lihat ibu-ibu. Jadi ini biasa setiap hari memang begini ya Bapak Andre ya. Ini lagi panen bawang pre ya? Iya. Daun bawang. Sebagai penghasil kebutuhan sayur mayur, daerah Modayak mendapat julukan Dapur Indonesia Timur. Karena hampir 70% kebutuhan sayur mayur untuk wilayah Sulawesi Utara disuplai dari sini. Bahkan dengan panen yang melimpah, lembah Modayak turut menyumbang hasil perkebunan untuk dibawa keluar hingga ke provinsi lain. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih emang saat ini Indonesia tuh lagi pik-piknya kekeringan. Nah, tapi ya itu dibilang tanahnya sangat subur memang iya. Jadi kalau misalnya pas lagi musim kering seperti ini, bayangin di daerah Boltim ini sendiri aja sudah hampir 3 bulan tidak hujan. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu tumbuh dengan subur nih. Bawang prenya tumbuh subur. Nah, di sini berdekatan dengan Modo Inding, jadi memang terkenal sekali sebagai dapur penghasil sayur. Nah, karena dari sini sayur-sayuran tumbuh subur, tomat ada, bawang pre ada, kentang ada, kol ya Bapak ada juga ya? Ada. Kol juga ada, dan itu dibawanya paling jauh bisa sampai ke Papua. Sayurnya dari sini. Nama wilayah Modayak sebagai areal perkebunan telah terkenal sejak zaman Belanda berkuasa di Nusantara. Kesuburan tanah Modayak dahulunya membuat sang penjajah menanamkan si buah pahit atau tanaman kopi. Kini wilayah Modayak lebih dihiasi dengan hijaunya jajaran tanaman hortikultura seperti tomat, bawang, dan kol. Ya. Nah, udah lihat moda transportasi yang khas dari sini. Nah, abis ini ikutin saya terus mau nyicipin satu kuliner khas masih dari Sulawesi, namanya kolomek.